Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di masjid ini, di Masjid Ulil Albab tercinta. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, kemudian dilanjutkan sholat witir. InsyaAllah yang menjadi bilal pada malam hari ini adalah saudara Fatur Rahman Muzaffar, dan yang menjadi imam pada kesempatan kali ini adalah saudara Dehan Akraman. Dan untuk penceramah pada malam hari ini yaitu Ustadz kita, Ustadz Khairul Huda MPD. Sekilas tentang beliau. Beliau lahir di Rembang tanggal 27 Mei tahun 1972. Sekarang beliau berdomisili di rumah dinas. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Huda dipersilakan. Maksudnya yang asrama Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang duluan, pada maksudnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi kita semuanya, mengijabahkan doa kita yang sebelumnya kita 2-3 bulan yang lalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bawalah kami sampai pada bulan Ramadan. Sudah sampai kan? Sudah sampai? Kalau sudah sampai kita ngapain? Kita wajib syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah yang telah mempertemukan kami, saya dengan Ramadan. Karena tidak sedikit yang pengen bertemu dengan Ramadan, tetapi umur tidak sampai. Ya, ini yang wajib kita syukuri. Sekarang sudah berapa hari kita berpuasa? Berapa? 14 hari, hampir separuh. Nah, ini saya pengen sharing-sharing saja, nanya-nanya saja soal rasa dan hati, ya, rasa dan hati.
Nah, ketika kita menjalankan puasa sudah 14 hari, apa yang Anda rasakan? Bukan apa yang Anda lakukan, tapi apa yang Anda rasakan. Biasakah? Bebankah? Atau merasa senang? Merasa bahagia? Merasa cinta? Nah, cinta dengan Ramadan dan cinta dengan sesama laki-laki ya, ya cinta sesama, maksudnya sesama makhluk ya Allah. Iya. Nah, ini penting bagi kita semua jemaah semuanya. Rasanya apa yang sudah kita miliki? Sudah 14 hari. Siapa tahu kita masih merasa biasa-biasa saja, atau yang lebih parah kita hambar ketika melaksanakan bulan puasa, atau kita malah jadi beban kita melaksanakan puasa. Buktinya ini seharian banyak tidurnya, ibadahnya agak kurang semangat, baca Qurannya letoy ya, dikasih kesempatan tahfidz ngumpet-ngumpet ya, nanya jam terus, Pak selesainya kapan? Nah, ini khawatirnya itu yang kita rasakan. Maka jemaah semuanya, Anda semuanya, kita bisa memetakan. Nah, ini kalau ada ulama memetakan apa motivasi beribadah itu ada 3 level ya, terutama Ramadan. Ada yang melaksanakan ibadah pada level budak. Nah, ini Anda sudah pernah baca. Pada level budak, nah ini ibadah dilakukan karena posisi ketakutan, takut neraka, takut dosa, takut disiksa, gitu kan? Iya, semuanya serba takut, serba khawatir, serba apa ya? Dia ada yang menghantui, sehingga dia melaksanakan. Apakah ini sah dilakukan? Sah tidak? Boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa, sah-sah saja. Karena banyak ayat dan hadis yang menyatakan itu. Nah, umpamanya contohnya melakukan sholat, ini karena takut. Di situ ada ayat masalakakum fi saqar. Nah, apa yang mencelakakan kamu atau masukkan kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nutimul miskin. Jadi ketika melaksanakan sholat takut dengan neraka saqar, ya seperti itu. Jadi isinya ketakutan boleh, ya sah-sah saja, boleh saja. Nah, tapi ini ketakutan ini kalau terus menghantui kita, nanti efek ibadahnya kita cuek. Yang penting ibadah, yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting, begitu. Ini level pertama, ya. Ada orang yang melakukan ibadah motivasinya yang kedua, motivasi pedagang. Apa-apa dihitung pokoknya, untung dan rugi. Iya. Saya melaksanakan sedekah nanti dapat pahala 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat. Oh banyak. Nanti kalau ikhlas, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan yang tak terhingga bagi hamba-hambanya yang digandaki. Nah, ini motivasi kedua. Apakah kita masih dalam tahap ini, begitu ya? Atau ketika ada orang melaksanakan ibadah umrah dan haji, di antara tujuannya adalah mendapatkan jodoh, ya, mendapatkan pasangan hidup, segera diselesaikan masalahnya, diurai masalahnya. Sah, ya sah-sah saja, gitu ya. Terus ketika nanti melakukan ibadah, harapannya di akhirat mendapatkan surga, masuk surga, ditemani bidadari yang cantik-cantik, yang cewek ditemani bidadara, ya, yang ganteng-ganteng. Nah, ini
level kedua, dihitung terus ya, hitung-hitungan. Level yang ketiga, ada yang beribadah motivasinya adalah pure karena cinta ya, cinta ya. Kalau sudah ibadah karena cinta ya sudah, dia akan larut di dalamnya gitu ya, tidak mempedulikan mau disiksa, mau dapat surga, mau dapat bidadari, tidak. Tapi yang diraih adalah mahabbat Allah, cinta kepada Allah. Hadirin sekalian, hal ini bisa kita ibaratkan, kita ilustrasikan bahwasanya motivasi ini kalau ibarat orang menikah ya, orang nikah pengantin baru, malam pertama nanya sama pasangannya, "Dek, kamu kok mau nikah sama saya?" "Iya Mas." "Motivasimu apa nikah sama saya?" Motivasi yang pertama tadi, "Mas, sebenarnya saya tidak cinta sedikit pun sama Mas." Ya Allah, sudah dirayakan sebesar ini sedikit pun nggak cinta katanya. Iya kan? Udah ratusan juta yang dikeluarkan masih begitu gitu ya. Iya. Saya nikah dengan Mas karena saya dipaksa oleh orang tua saya. Karena saya takut dengan bapak saya, karena bapak saya punya utang yang sangat banyak kepada Mas, sehingga taruhannya adalah saya, sehingga saya dihantui ketakutan-ketakutan. Ya, ini level pertama. Kalau Anda nanti nikah seperti itu, cocok atau tidak kira-kira? Punya pasangan seperti itu, mau atau enggak? Enggak. Pengennya yang mana? Mungkin level kedua, ya. Ya, level kedua. "Dek, kamu kok mau nikah sama saya? Ini alasannya apa?" Gitu ya. "Mas, saya cinta dan mau dinikahi Mas karena Mas itu orang kaya. Ya. Orang kaya apa-apa punya, fasilitas lengkap. Saya bosen Mas dengan kemiskinan. Ya, bosen Mas, saya susah belanja ke mall umpamanya gitu kan. Tapi kalau dengan Mas, nah ini semuanya tercukupi. Mau belanja harian, mingguan, bulanan, iya. Mau tas merek apa saja, terlampaui begitu ya. Ini motivasi. Tapi jamaah sekalian, kalau nikah ala yang ketiga yang didasari dengan cinta, maka sang suaminya nanya, "Dek, kamu kok mau dinikahi saya ini karena apa?" Mas nanya begitu sih, saya malu jawabnya gitu ya. Ini kan baru pertama ketemu kan, iya karena apa? Insya Allah Mas, dengan tulus hati, ikhlas, saya karena cinta kepada Mas. Ya, Dek, Masmu ini kan masih apa ya? Kerjanya belum tetap, rumah masih ngontrak, motornya masih nyicil. Kamu kok mau sih? Sekali lagi Mas, saya mau dengan Mas karena cinta. Tulus bedahlah dadamu kalau percaya, gitu ya, sampai begitu. Iya, Mas mau susah, mau kaya, mau sejahtera, saya siap. Ya, mau diajak miskin, oke. Diajak hidup kurang enak, oke. Nah, seperti itu. Dari tiga gambaran ini, Anda semuanya, kira-kira mana pernikahan yang langgeng ketika tiga-tiganya berjalan? Mana yang paling langgeng? Nah, tentunya yang ketiga. Sama seperti yang tadi, bahwasanya kalau motivasi ibadah kita, puasa kita karena motivasi seperti budak, ya sudah, melaksanakan puasa, sholat, baca Quran, baca saja, sholat saja, tidak ada rasanya, tidak ada rasanya. Motivasi yang kedua, itu hitung-hitungannya, untung rugi begitu ya. Kalau untung dilakukan, kalau rugi tidak begitu ya. Jadi karena keuntungan melakukan. Tapi kalau dilandasi dengan cinta, melaksanakan ibadah itu adalah terbersih, terbawa hatinya akan bahagia, melakukan apapun bahagia. Ya. Kenapa kita melakukan ibadah harus dilandasi dengan rasa cinta? Ya, dengan rasa ridho dan ikhlas. Ya, ini alasan diantaranya adalah dalam rangka membedakan kualitas ibadah. Kalau kita sudah beribadah dilandasi dengan cinta, senang,
karena ingin mendapatkan kasih dari Sang Maha Kekasih. Kalau kita ingin dicintai sama yang Maha Pengasih, ya ini ibadahnya juga dilakukan dengan secara tulus, ya, tulus. Walaupun kondisi sakit, kondisi susah, ibadah tetap terasa nikmat. Orang kalau udah bercinta, sakit pun masuk angin pun tidak dirasa, gitu ya. Semuanya indah. Tapi kalau hitung-hitungan pedagang, rugi sedikit pun dia menggerutu, nah seperti itu. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, mari kita memotivasi diri kita bahwasanya kita mau di level yang mana, ya, level takut tadi, atau level pedagang, atau level strata kita karena kecintaan kepada Allah, begitu ya. Nah, ini diserahkan kepada kita semuanya. Maka suatu saat Rasulullah SAW ditanya salah satu sahabat, yaitu orang penduduk Badui datang ke Madinah, ke Masjid Nabi, tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan itu hari kiamat datang? Oh, tanyanya begitu. Wahai sahabatku, nggak usah nanya tentang kiamat deh, ngapain? Ya kalau disimpulkan bahwasanya, ya Rasulullah, aku nanya tentang kiamat ini karena modal ibadahku sangat sedikit, dosaku banyak. Terus modalmu apa? Aku modalnya hanya mencintaimu, wahai Rasulullah. Coba, dia modalnya hanya cinta, mengagungkan Rasul. Maka jawaban Rasulullah singkat, simple. Anda bersama orang yang Anda cintai. Artinya sahabat tadi walaupun amalannya sedikit, sholatnya mungkin belum khusyuk, pahalanya belum banyak, kesalahannya masih banyak, tapi karena dilandasi dengan cinta, maka segalanya akan dibalik, akan berubah, gitu ya, akan berubah. Maka dari itu jamaah sekalian, mari kita sekali lagi mengevaluasi 14 hari ini. Apakah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini masih terasa biasa-biasa saja, masih terasa hamba, masih kita ngitung-ngitung pahala atau tidak berpahala, atau kita sudah mencapai level yang ketiga, gitu ya, level yang ketiga. Pada suatu saat juga Rasulullah didatangi sahabat juga dari orang Arab Badui. Ya, beliaunya mengatakan, wahai Rasulullah, saksikanlah aku, begitu ya, saksikanlah aku bahwasanya aku beriman, aku sudah beriman. Maka kata Rasulullah, wahai sahabatku, jangan berkata kamu beriman, saksikanlah wahai Rasulullah, aku berislam. Nah, beliaunya tahu suasana hatinya, begitu ya, bahwasanya level sahabat tadi yang baru datang dan menanya tadi masih dalam level Islam, ya, masih menyerahkan diri, level pertama tadi, ya. Sholat oke, dijalankan, puasa dijalankan, haji dijalankan, tetapi tanpa perenungan, ya, tanpa perenungan. Maka level yang berikutnya, nah ini levelnya level beriman, gitu ya, level beriman. Ya, kalau level beriman ini sudah ibadah, sudah disertai dengan keyakinan, sudah ada rasa rasa berkeyakinan sama Allah, begitu ya, ada keimanan di situ, ada logika, sudah dilogikakan bahwasanya saya perlu beribadah, saya membutuhkan ibadah. Nah, ini pada level iman, percaya, sehingga di situ sudah ada kenyamanan, ketenangan, ketenangan. Tapi level yang terbaik adalah level ihsan. Kata Rasulullah, ihsan adalah anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau berhadapan dengan Allah, melihat Allah di hati, ya, tidak melihat mata, maksudnya dekat dengan Allah.
Tapi kalau engkau merasa tidak melihat Allah, engkaulah merasa bahasanya Allah melihat Anda, ya, Allah melihat kamu. Nah ini level yang ketiga. Maka kalau orang sudah melaksanakan ibadah pada level ihsan, pada balutan cinta, pada harapan kebahagiaan, nah, jadi ibadah dilakukan dengan bahagia, ibadah dilakukan dengan sepenuh cinta, ya, karena mencintai Allah, bukan karena hukuman Allah, bukan karena pahala Allah. Ini adalah level yang paling tinggi, ya. Semoga kita bisa mencapai di bulan Ramadan ini level yang tertinggi. Maka judulnya adalah Ramadan sepenuh cinta, ya. Ramadan sepenuh cinta. Kita sholat dengan sepenuh cinta. Kita baca Quran sepenuh cinta. Kalau orang sudah cinta mau sholat, sudah tidak lagi dikasih tahu, ayo bangun sholat, bahkan disiram, ya. Nggak perlu, ya, nggak perlu dikasih klakson, dikasih bel di asrama, tidak perlu, ya. Ini kalau sudah levelnya cinta, ada dengar adzan langsung ibrit ke masjid, gitu ya, langsung ngurus sholat, sholat sunnah, terus sholat berjamaah. Hadirin sekalian, semoga saja sedikit yang bisa saya sampaikan ini menjadi evaluasi bagi saya juga, bagi jamaah sekalian. Semoga Allah menempatkan posisi ibadah kita pada level ihsan atau level selalu mencintai ibadah karena Allah SWT. Kurang lebihan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum